billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah yang saya hormati dan insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita dalam kehidupan kita di dunia yang sangat singkat dan sementara ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan riayahnya, inayah kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai akhir wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan kita berikan kepada sahabat dan keluarga beliau dan kepada siapa saja dari umatnya ini yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, salah satu sifat atau karakter utama dan yang pertama sekali yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa sebagaimana diungkapkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah adalah orang-orang yang bertakwa itu yang pertama sekali dia beriman kepada yang ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini sifat utama dan yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka percaya kepada yang ghaib. Bahkan sebelum salat, sebelum wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Kenapa sifat yang pertama dan utama orang yang bertakwa itu adalah iman kepada yang ghaib? Oleh karena beriman kepada yang ghaib itu membutuhkan suatu energi dari kita. Ketika kita harus mempercayai sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita. Para ulama tauhid atau ulama akidah mengatakan bahwa hal gaib yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang tidak dapat dilihat oleh indera kita. Kemudian malaikat, kemudian jin, syaitan, iblis, kesemuanya itu ada hal yang gaib buat kita.
Kita tidak mempunyai kekuatan untuk mata kita melihat yang gaib itu. Tetapi karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percaya adanya yang gaib itu. Karena itu saya sering mengutip pernyataan dari seorang ulama besar kita, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya tidak perlu beriman gelas ini di depan saya. Saya tidak membutuhkan iman karena dia ada di depan saya. Justru saya membutuhkan iman itu kepada hal-hal yang gaib yang tidak bisa saya indra dengan mata kepala saya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam surat An-Nur, nah ini titik tolak kajian kita pada malam hari ini. Dalam surah An-Nur, surat yang ke-24 ayat 21, di situ Allah berfirman seperti ini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan ini perkara yang gaib buat kita, karena kita tidak dapat melihat syaitan. Tapi Allah memperingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat adalah plural dari khutwah. Khutwah itu artinya adalah langkah. Jadi syaitan itu dia mempunyai bukan hanya satu langkah, tapi banyak langkah, banyak strategi yang dia gunakan untuk menjebak dan menjerat manusia. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka Allah mengatakan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya abada. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Bapak-Bapak dan Saudara-saudara, kita diingatkan oleh Allah supaya kita wanti-wanti jangan ikut langkah-langkah syaitan. Padahal syaitan itu adalah sesuatu yang gaib dari pandangan kita. Dan berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim itu memperingatkan kita kepada permusuhan abadi antara manusia dan syaitan. Nah, saya ingin kita menyimak beberapa firman ilahi yang menyatakan hal itu. Dalam Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 208, Al-An'am 142, ada 3 redaksi ayat yang sama bunyinya. Peringatan Allah kepada kita. Dalam Al-Baqarah 168 Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam Al-Baqarah 208, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Al-An'am 142 seperti itu juga bunyinya, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, dan Allah menyatakan sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sama, 3 ayat ini redaksinya sama. Dalam surah Al-A'raf ayat 22 Allah menyebutkan, wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Ini firman Allah kepada Nabi kita Adam dan istrinya Hawa.
Wa aqul lakuma, saya katakan kepada anda berdua, kata Allah, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu untuk kamu berdua aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Surah Yusuf ayat 5 juga menyatakan hal itu. Allah berfirman, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu untuk manusia, bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dalam surah Taha 117 Allah mengatakan, faqulna ya Adam inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Kemudian kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya dia ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Apalagi yang lebih terang dari itu, Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Dalam surah Al-Qasas ayat 15 Allah menyebutkan, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillum mubin. Dia berkata, ini adalah pekerjaan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan musuh yang nyata. Jadi syaitan itu pasti kerjanya menyesatkan manusia. Tidak ada syaitan itu yang menyuruh orang berbuat baik, menunjukkan hidayah kepada dia. Pasti dia menyesatkan, mudillun mubin. Kemudian ini lebih tegas lagi firman Allah dalam surah Fatir ayat 6. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Setelah itu Allah perintahkan, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia menjadi musuh. Jangan dijadikan syaitan menjadi teman. Perintah Allah ini, fattakhidhuhu aduwa. Kemudian dalam surah Yasin ayat 60 Allah mengatakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, janganlah kalian menjadi penyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah aduwwun mubin, musuh yang sangat nyata. Dalam surah Isra ayat 53 Allah menyebutkan, inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Berbagai-bagai redaksi ayat bunyinya. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Dan ingatlah ketika kami berfirman mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud penghormatan maksudnya. Kemudian malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Kana minal jinni. Allah mengatakan iblis itu tadinya adalah golongan jin. Fafasaku an amri rabbih. Fafasaka an amri rabbih. Kemudian dia keluar bermaksiat daripada perintah Tuhannya. Kemudian Allah mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Maka apakah kalian akan menjadikan syaitan itu dan turunan-turunannya menjadi penolong selain aku? Wa hum lakum aduun. Padahal mereka adalah untuk kalian menjadi musuh. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca ini menambah keyakinan kita bahwa ada permusuhan abadi
perseteruan yang abadi antara kita manusia dengan syaitan. Syaitan dan iblis. Kita makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Syaitan, iblis juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memperingatkan kita. Ingat kalian, syaitan itu adalah musuhmu. Oleh karena itu, jadikanlah syaitan itu menjadi musuh. Jangan diajak syaitan berteman. Ketika manusia menjadikan syaitan itu temannya, berlawanan dengan firman Allah tadi, maka disitulah musibah akan terjadi. Dan syaitan itu akan menggoda manusia seperti firman Allah dalam surah Nur tadi, itu setahap demi setahap, step by step. Oleh karena itu disebutkan khutuwat, tidak satu langkah dia, tapi langkahnya banyak sekali. Pelan-pelan, setapak demi setapak, step by step, sehingga akhirnya manusia terjerat di dalam perangkapnya syaitan. Dalam kajian akidah disebutkan bahwa syaitan itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Sesuai dengan sifat api, setan pun dapat membakar mangsanya dan menggiringnya ke jurang api neraka. Mangsa setan yang utama adalah manusia. Apakah seluruh manusia mangsa utamanya? Oh tidak. Manusia yang lemah imannya, yang mudah terperdaya oleh bujuk rajuannya. Mengapa? Karena setan mempunyai dendam yang sangat mendalam kepada manusia. Dan itu Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana dendam kesumat itu terjadi antara setan, iblis, dan manusia. Ketika dia disuruh sujud, dia tidak mau, malah dia mengatakan, saya lebih baik dari manusia ini. Saya diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ketika para jin dan malaikat masih berada di surga, Allah memerintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Adam sesaat setelah Adam memperlihatkan kemampuannya untuk menyebutkan nama-nama barang yang ada di surga serta kegunaannya. Itu diceritakan oleh Allah dengan detail di surat Al-Baqarah. Malaikat kemudian sujud melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya syaitan, dalam hal ini iblis, dengan congkak menolaknya. Ketika dia menolak, Allah bertanya. Allah tidak serta-merta menghukum iblis. Allah menggunakan pertanyaan kepada mereka. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam sewaktu kuperintahkan kepadamu? Ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Apa jawaban iblis? Nah, inilah jawaban iblis ketika itu. Saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 12. Nah, mendengar jawaban yang demikian dan setelah diperintahkan berulang-ulang tidak ditanggapi, kemudian Allah murka lalu mengusirnya dari surga. Setan kecewa dan bertekad bulat untuk menggoda Bani Adam dan keturunannya dengan berbagai cara agar manusia itu benar-benar sesat mengikuti langkah dia. Dalam surah Al-A'raf 16-17 Allah menyebutkan hal ini. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan kepada Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi tekad iblis itu harus kita tahu. Dia akan mengepung kita dari berbagai jurusan untuk menyesatkan kita. Memasang langkah-langkah strategis agar kita masuk ke dalam
ajakan dia. Kemudian Allah memperingatkan Adam dan keturunannya agar jangan sampai terpengaruh oleh tipu daya setan, sebab setan akan menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan dan kesengsaraan yang paling dalam. Peringatan itu diberikan berkali-kali kepada manusia. Bahkan manakala sekelompok manusia mulai lengah, Allah menurunkan utusannya untuk memberikan peringatan, baik tertulis dalam kitab-kitabnya maupun melalui vena masyarakat dan alam ciptaannya. Namun demikian, masih banyak dijumpai manusia yang lupa dan mengingkarinya, sehingga mereka tersesat mengikuti langkah setan itu. Mereka mengubah ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sesuai hasil fikiran mereka sendiri, dan mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara, orang-orang yang tersesat itu umumnya karena mereka terpukau oleh kehidupan dunia. Karena memang kerja setan itu di dunia ini, nanti di akhirat setan tidak bisa apa-apa lagi. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yang pertama adalah dengan mengemas kehidupan dunia yang penuh pelanggaran maksiat, penuh mungkar, keharaman, kebatilan, berdosa menjadi indah menawan. Jadi ini sesuatu yang jelas tidak baik, tapi ini dibuat oleh setan menarik manusia. Dibuat sesuatu yang tidak baik ini menjadi baik di mata orang-orang yang imannya lemah tadi itu. Setan juga membangkitkan angan-angan manusia dan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah dengan berbagai cara. Kemudian setan itu bertekad untuk membuat kemusyrikan. Setan juga memberikan janji-janji palsu. Jadi setan itu menjanjikan sesuatu kepada manusia, tapi Allah mengatakan janji-janji yang dibikin oleh setan untuk kita begini-begini itu palsu. Surah An-Nisa ayat 118 dan sampai 120. Di situ Allah menyebutkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu selalu memberikan janji-janji palsu kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu sudah menjanjikan kepada mereka, tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Bagi setan semua itu mudah dilakukan. Kenapa? Karena setan bisa melihat perilaku manusia dengan jelas. Di sisi yang lain, manusia tidak bisa melihat wujud setan yang sebenarnya karena dia gaib itu tadi. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan di sinilah permusuhan ini tidak fair sebetulnya. Dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kamu, dia dan kabilahnya min haitsu la tarawnahu, padahal kamu tidak bisa melihat dia. Jadi dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Meskipun begitu Allah mengatakan aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata. Nyata bagaimana? Nyata nggak bisa dilihat, kok dibilang nyata? Fenomenanya nyata. Setelah terpukau oleh bujuk rayu setan, manusia lalu berusaha untuk mereguk kehidupan dunia dengan sepuas-puasnya. Mereka mengatakan kehidupan dunia ini adalah kehidupan segala-galanya. Mumpung masih di dunia, puaskan hidup di sini. Tidak usah diperdulikan larangan Allah dan perintah Allah. Karena apa? Karena setan itu mengatakan kepada manusia, hidup itu cuma sekali saja dan tidak ada kehidupan sesudah di dunia ini. Orang yang digoda oleh setan berusaha akan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini tanpa memperdulikan bagaimana cara mendapatkannya.
mendapatkan karir, mendapatkan pangkat, kedudukan yang setinggi-tingginya, serta kesenangan dan kemewahan yang selezat-lezatnya. Mereka tidak peduli untuk mendapatkan itu semua, harus melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena setan menampakkan di wajah mereka bahwa ini adalah hal yang baik, akhirnya manusia ikut kepada pandangannya itu. Padahal Allah sudah berkali-kali memperingatkan mereka dalam Al-Quran. Mereka menganggap korupsi itu nggak apa-apa asal tidak ketahuan oleh orang lain. Mereka menganggap khamar itu nggak apa-apa kalau sampai tidak memabukkan. Mereka menganggap tidak berdosa kalau meninggalkan salat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dan mereka menganggap tidak berdosa bila berpuasa, berkata kotor, bergunjing, dan lain-lain sebagainya. Prinsip hidup orang yang digoda oleh setan dan yang telah tersesat, mumpung ada kesempatan, mumpung belum mati, kehidupan dunia ini harus diregu sepuas-puasnya. Jika diingatkan bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar, sedang yang lama dan abadi adalah di akhirat, mereka menjawab apa? Jawaban ini ada dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah 24. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Tidak ada itu yang namanya akhirat. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain sang waktu, seperti siang yang digantikan oleh malam bergilir. Saudara-saudara sekalian, Allah telah memperingatkan Adam serta anak keturunannya agar jangan sampai terpengaruh oleh tipu daya setan. Sebab setan akan selalu menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan dan kesengsaraan. Peringatan itu diberikan berkali-kali oleh Allah kepada manusia dengan mengirimkan utusannya, membawa kitab-kitabnya, memberikan isyarat melalui fenomena masyarakat dan alam ciptaannya. Secara khusus, Allah bahkan berulang-ulang memperingatkan bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia, sebagaimana kita ungkapkan tadi. Meskipun demikian, kenapa masih banyak saja manusia yang lupa dan mengingkari sehingga mereka tersesat ke dalam perangkap setan itu? Hal ini karena manusia telah menjadikan setan sebagai perlindungan mereka selain Allah, dan mereka dirinya mendapat petunjuk. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Al-A'raf 30, innahum ittakhadhu asyaitana awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sudah mengikuti kesesatan setan, tapi mereka masih merasa, oh, kami berada di atas petunjuk yang benar. Nah, kenyataan seperti inilah yang berlaku kepada siapa saja yang lengah dari godaan dan tipu daya setan. Kita berlindung kepada Allah. Oleh karena itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan minta kepada Allah. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia menceritakan suatu hadis Nabi yang mengungkapkan betapa cerdiknya setan dalam menggoda manusia, sehingga benar-benar manusia jatuh terperosok ke dalam jurang kehancuran. Nah, ini hadis bisa kita telusuri. Diceritakan oleh Wahab bin Munabbih ini, dahulu kala ada seorang rahib dari Bani Israel, seorang pendeta dari Bani Israel, tinggal di suatu biara yang jauh dari perkampungan, menyendiri. Karena dia seorang pendeta, seorang rahib dari Yahudi,
Bani Israel. Pada suatu kali dia didatangi 3 lelaki bersaudara yang hendak menitipkan adik perempuannya karena mereka akan berangkat ke medan juang. Tiba-tiba ada laki-laki 3 orang datang kepada rahib, kami akan berjuang di medan juang. Kami punya adik seorang perempuan, kami ingin titipkan kepadamu. Kenapa kepada rahib ini? Karena dia tahu ini adalah ulama, seorang rahib, seorang yang ahli ibadah. Pada mulanya rahib ini menolak dengan baik. Dia mengatakan tidak pantaslah seorang gadis yang bukan muhrimnya tinggal satu rumah dengan saya yang laki-laki. Setan pasti akan datang menggodanya dan orang-orang akan tahu serta memandang hina kepadanya. Demikian pikiran sang rahib ketika itu. Jadi dia sudah memperkirakan kalau dia berdua saja dengan perempuan yang dititipkan tadi, setan akan datang menggoda dia. Akan tetapi ketiga bersaudara itu terus mendesak sehingga akhirnya dia terpaksa menerima titipan seorang gadis perempuan tinggal bersama dia. Dia hanya sendiri di biara itu. Gadis itu ditempatkan di kamar bawah, sedangkan rahib tetap tinggal di lantai atas. Karena tidak ada pembantu, setiap hari dia harus turun ke bawah untuk meletakkan makanan untuk anak perempuan itu. Makanan itu diletakkannya di tempat yang agak jauh dari kamar si gadis. Manakala sang rahib sudah kembali ke atas, si gadis itu mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Keadaan ini berlangsung terus-menerus sehingga antara keduanya tidak pernah bertemu kecuali sebentar saja. Melihat keteguhan sang rahib ini, setan memujinya. Wah, ini memang hebat dia ini. Dan menasihatinya dengan membisikkan bahwa kebaikan yang dilakukannya itu akan bertambah baik bila dia mau meletakkan makanan lebih dekat lagi ke kamar pintu gadis itu. Yang kamu lakukan ini udah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau makanan itu kamu antarkan ke depan pintu kamarnya. Lambat laun nasihat setan itu diturutinya. Ini khutwah, ini yang disebutkan oleh Allah. Ini langkah setan. Lama-lama dia terpikir juga, oh iya juga, daripada dia capek ngambil, saya antarkan ke kamar, depan kamarnya. Nasihat setan itu diturutinya. Makanan itu diletakkan persis di depan pintu kamar si gadis. Begitu makanan itu diletakkan, dia segera naik ke atas tanpa berkata-kata. Begitulah terus dia lakukan dari hari ke hari, beberapa lama. Setan kemudian datang lagi kepada rahib ini dan menganjurkan kebaikan lain kepada sang rahib. Dia mengatakan, seandainya kamu mau meletakkan makanannya di dalam kamar si gadis, tentu pahalamu akan semakin besar. Yang di pintu, buka pintunya, taruh di dekat dia. Anjuran itu disampaikan dengan lemah lembut sehingga sang rahib tanpa disadari membenarkannya. Setiap hari dia selalu mengantarkan makanan langsung ke kamar si gadis. Begitu makanan diletakkan, dia buru-buru naik ke atas tanpa omong apa-apa, tanpa bicara. Hari-hari selanjutnya di sekitar biara sering dijumpai binatang buas berkeliaran. Bagi setan, kenyataan ini menjadi peluang yang baik untuk menasihati lagi sang rahib ini. Katanya kepada sang rahib, apakah kamu tidak melihat bahwa di sekitar biara ini ada beberapa ekor binatang buas berkeluaran sehingga dia sangat ketakutan gadis itu. Kasihan sekali dia. Bukankah ketiga saudaranya telah mempercayakan kepadamu untuk menjaganya? Cobalah kamu lindungi dia dari rasa ketakutan. Bawalah dia keluar, duduk-duduk di taman agar hatinya tentram. Sang rahib menuruti nasihat setan ini. Khutwah lagi. Dengan pelan-pelan dia mengajak gadis itu keluar. Si gadis senang sekali diajak rahib duduk-duduk di taman sambil berbincang tentang berbagai hal. Setan kemudian datang lagi menasihati lagi rahib. Sebaiknya kamu jangan duduk berdua di luar. Nah, ini seperti masuk akal. Nanti ketahuan orang, itu kan tidak baik bagimu. Karena kamu seorang rahib yang harus menjadi contoh bagi kaummu. Cobalah kamu ajak dia ke dalam kamar. Kata setan membisikkan ke telinga sang rahib. Sekali lagi sang rahib mengikuti khutwah ini. Keduanya lalu masuk ke dalam kamar bincang-bincang tentang berbagai hal. Ketika hari telah senja, sang rahib kembali ke kamarnya di lantai atas sendirian. Di dalam kamar sang rahib mulai merasa kesepian.
Sesuatu yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Setan ketika itu datang lagi membisikkan ke telinga sang rahib, memberikan nasihat-nasihatnya yang makin ampuh. Sang rahib lalu turun dan masuk ke kamar si gadis. Kan kamu kesepian, tidak ada teman ngobrol, turunlah ke bawah. Kemudian dia turun masuk ke kamar si gadis itu. Keduanya lalu asyik berngobrol-ngobrol. Akhirnya terjadilah hal yang tidak seharusnya terjadi antara rahib dengan perempuan itu. Akhirnya dia tergoda melakukan maksiat. Apa yang terjadi kemudian? Gadis itu hamil dan melahirkan bayi. Setan lalu menemui sang rahib dan berkata, bagaimana menurut pendapatmu jika ketika ketiga saudaranya datang melihat adiknya telah melahirkan seorang bayi? Wah, ini sebentar lagi 3 orang ini akan datang. Ini adiknya ini sudah punya bayi. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Sebab aku tidak bisa menjamin nama baikmu tetap terjaga. Bisa jadi malah sebaliknya, kamu akan dihina orang. Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi, aku menyarankan agar bayi itu dibunuh saja. Khutwah lagi, lalu dikuburkan. Gadismu itu tentu akan merahasiakan, sebab dia juga takut kalau sampai saudara-saudaranya tahu bahwa dirinya sudah hamil dan melahirkan. Sang rahib lagi-lagi menuruti nasihat setan. Bayi itu dibunuh dan dikuburkan di dalam biara itu. Tidak seorang pun yang tahu selain mereka berdua. Setelah selesai, setan datang lagi. Kan tadi dikepung dari atas, dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. Dia mengatakan, wahai kawanku, apakah kamu bisa menjamin bahwa dia akan merahasiakan perbuatanmu itu? Apakah tidak lebih baik kalau dia juga dibunuh seperti bayinya? Sang rahib manggut-manggut sambil menyetujuinya. Gadis itu kemudian dibunuh dan dikuburkan sesuai perintah setan. Di atas kuburnya itu lalu diletakkan sebongkah batu besar sebagai tanda. Setelah semuanya selesai, sang rahib naik ke atas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia beribadah kepada Tuhan seperti biasa. Sesuai dengan kehendak Allah, tidak lama kemudian ketiga lelaki bersaudara datang ke biara untuk menjemput adik perempuannya. Dengan penuh sandiwara, sang rahib menyampaikan kematian si gadis, seraya memuji kebaikan-kebaikannya dan mendoakan keselamatan untuk arwahnya. Ketiga lelaki bersaudara itu menerimanya dan berdoa bagi keselamatan perjalanan adiknya di alam kubur hingga di akhir nanti. Rupanya ketiga saudaranya percaya, karena ini adalah rahib, tidak mungkin dia berbohong. Malam harinya, tatkala ketiga bersaudara itu tidur, setan mendatangi ketiganya lewat mimpi. Menyamar sebagai musafir tua. Pada mulanya setan datang kepada saudara yang paling tua. Dalam mimpinya setan itu menanyakan tentang kematian adik perempuannya di biara itu. Saudara yang tertua itu menjawab sesuai dengan cerita sang rahib kepadanya. Akan tetapi setan menyangkalnya dan menunjukkan bukti. Kata setan kepada saudara tertua gadis, wahai kawan, adikmu itu meninggal karena dibunuh oleh rahib yang telah menghamilinya hingga melahirkan seorang bayi. Bayi itu dibunuhnya juga karena malu bila perzinaannya diketahui orang. Kedua jenazah dikuburkan dekat pintu kamar yang ditempati adik kalian. Setelah berkata demikian, setan itu lalu datang menemui saudara-saudara lainnya secara bergiliran dengan pernyataan yang serupa. Esok harinya mereka berkata, ini barangkali hanya sekedar mimpi. Kita tidak perlu memperdulikannya. Tetapi ada salah seorang saudaranya, demi Allah aku tidak akan surut untuk sebelum mendatangi tempat itu dan memeriksanya. Ayo kita datang ke sana lagi. Akhirnya mereka bertiga sepakat mendatangi kamar yang ditempati adiknya. Ternyata apa yang diceritakan dalam mimpi itu benar. Mereka marah dan langsung mendatangi sang rahib lalu menyalibnya di tiang gantungan. Pada saat dia berada di atas tiang salib, sang rahib ini, setan datang lagi menemui dia. Untuk yang terakhir kalinya sambil berkata, wahai kawan, engkau tahu akulah yang menggodamu melalui seorang gadis sehingga dia hamil dan melahirkan seorang bayi. Gadis dan bayinya itu lalu kamu bunuh. Sekarang jika kamu mau menuruti nasihatku dan mengingkari Allah yang telah menciptakanmu, kujamin kamu akan selamat dari tiang gantungan. Untuk yang terakhir kalinya sang rahib mematuhinya. Dia kemudian kufur kepada Allah. Akan tetapi sewaktu dia menyatakan kufur, setan langsung pergi meninggalkannya.
dan membiarkan dia dibunuh beramai-ramai di tiang gantungan. Nah, disitulah Allah kemudian berfirman dan mengabadikan kejadian ini dalam surah Al-Hasyr ayat 16, kamathalis syaitani idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan kepada dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, ucapkanlah kalimat kafir. Maka ketika manusia telah kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut juga kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, dari riwayat ini kita bisa tahu bagaimana setan itu dia mempunyai trik-trik yang bagus untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Dan sifat setan yang harus lagi kita perhatikan adalah dia suka cuci tangan. Setelah orang ini kafir, dia katakan, oh aku tidak tanggung jawab. Padahal dia yang menjerumuskan orang ini. Kemudian dia katakan, oh saya tidak bertanggung jawab. Ini bari'un minka. Ini bukan pekerjaan saya. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara yang harus kita waspadai dalam kehidupan, bahwa setan itu mempunyai berbagai trik untuk menggoda manusia. Nanti kita akan sambung di pengajian yang akan datang untuk lebih jelas lagi. Kenapa? Oleh karena antara kita dan setan itu terjadi permusuhan yang abadi, maka salah satu langkah untuk mengetahui mengalahkan musuh adalah mengetahui strateginya. Padahal kan strategi itu kan harusnya disimpan sebagai suatu rahasia. Tetapi Allah membocorkan strategi itu kepada kita dan Nabi kita Muhammad SAW. Itu supaya apa? Itu supaya kita waspada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan kita daripada godaan syaitan yang terkutuk itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.